Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qallallahi ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qala aidan fi suratin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, sehingga yang menjadikan kewajiban di dalam hidup kita bisa melaksanakannya pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam penuh dengan kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Maka tidak asing bagi kita 4 bulan haram tersebut. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah Rajab. Maka di antara 4 bulan haram tersebut, maka salah satu di antara yang 4 itu kita sudah berada di antara yang 4 tersebut, yaitu bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Nah, Muharram ini jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan pergantian tahun kita sebagai orang Islam. Di dalam kalender Hijriah, Muharram ditandai dengan pergantian tahun dari tahun yang sebelumnya kepada tahun yang baru. Artinya di dalam bulan Muharram ini melihat kita lagi terhadap ibadah kita yang sudah kita lakukan 1 tahun yang sudah kita laksanakan.
Artinya 1 tahun yang sudah kita laksanakan tersebut, kita bisa menintrospeksi diri kita. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hasyr. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun yang sudah kita lalui, Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri melihat-lihat lagi apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Maka ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Qur'anul Azim, Umar bin Khattab menafsirkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad dengan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti engkau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan beradanya kita pada bulan Muharram ini, berarti sudah satu tahun sudah kita melewati dalam kehidupan kita. Artinya 1 tahun tersebut tidak ada yang bisa menilai ibadah yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa menilai setiap amal perbuatan yang kita kerjakan kecuali kita sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menandai kita masuknya kepada tahun ini, pada tahun baru di bulan Hijriah, pada bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram, yang mana apabila kita melaksanakan suatu ibadah, maka ibadah tersebut akan Allah lipat gandakan pahalanya. Apabila kita laksanakan suatu maksiat, maka Allah pun akan melipat gandakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah masuk di tahun ini sebagai awal tahun baru kita di bulan Hijriah, tentu menjadi introspeksi terhadap diri kita, apa yang sudah kita lakukan 1 tahun sebelumnya. Karena apa? Karena tahun-tahun berikutnya belum tentu Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Belum tentu Allah masih memberikan kesempatan. Taruhlah Allah berikan umur yang panjang, dari segi fisik belum tentu Allah mengizinkan. Dari segi kekuatan belum tentu Allah mengizinkan. Dari segi keimanan tidak tahu kita bagaimana keimanan kita di hari-hari yang akan datang. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri telah mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk menghadap Allah nanti ketika di akhirat. Maka itu Umar bin Khattab mewasiatkan kepada kita, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah apa yang sudah engkau lakukan dalam kehidupanmu. Karena kalau seandainya kehidupan yang sudah kita lakukan ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan perbuatan dosa, penuh dengan kekhilafan, maka ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadapi tahun ini, alangkah baiknya, seyogyanya dan seharusnya kita sebagai hamba Allah yang memang beriman kita kepada Allah, tidak ada yang kita harapkan nanti ketika berhadapan dengan Allah kecuali yang kita hadapkan tersebut adalah amal dan ibadah kita. Maka amal dan ibadah yang kita lakukan tersebut adalah dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Karena dalam ayat yang lain juga Allah menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan perbanyaklah bekalmu dalam kehidupan, sungguh bekal yang baik itu adalah ketakwaanmu kepada Allah. Oleh karena itu dalam suatu riwayat Jibril pernah menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Jibril berupa nasihat, berupa renungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyampaikan, "Ya Muhammadu, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh." Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih." Ya Muhammadu, ish ma syi'ta. Hai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, karena suatu saat nanti engkau pasti akan mati. Artinya kehidupan yang kita lalui sebagai manusia di permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan, ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Dan kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan, karena setiap yang engkau kerjakan, hai Muhammad, engkau akan dibalasi terhadap apa yang sudah engkau lakukan. Tidak ada yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, apakah itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan, semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah. Dalam ayat Allah menyampaikan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar biji zarah sekalipun, sebesar biji sawi sekalipun, maka Allah akan memperhitungkannya. Begitu juga dengan suatu keburukan, walaupun keburukan itu kita lakukan hanya dalam bentuk keburukan yang kecil, maka yang kecil itu pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beranggap bahwasanya yang kita lakukan ini adalah perbuatan yang kecil. Jangan pernah kita remehkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang biasa-biasa saja. Makanya dalam suatu riwayat disampaikan, la saghair bil istimrar wala kabair bil istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau kita selalu melaksanakan yang kecil itu terus menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau seandainya yang besar tersebut kita iringi dengan istighfar kita kepada Allah. Yang ketiga yang diingatkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah apa yang ingin engkau cintai wahai Muhammad, termasuk kecintaan engkau kepada dunia. Sungguh engkau akan meninggalkan dunia ini, sungguh engkau akan berpisah dengan dunia ini. Bahkan orang yang mengatakan bahwasanya dia cinta kepada engkau, bahwasanya dia akan selalu menemani engkau dalam kehidupan, dia akan berpisah dengan engkau. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tiga yang akan mengantarkan umat nanti, mengantarkan seorang hamba nanti menuju pintu kuburannya. Dua di antaranya pulang, satu di antara yang tiga itu akan tinggal. Keluarga dan hartanya akan pulang ketika dia sudah sampai di liang lahatnya. Satu yang akan menemaninya ketika berada di liang lahat, amal dan ibadahnya. Oleh karena itu, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampai kepada ajal kita, sebelum kita sampai kepada masa kita, mari kita introspeksi diri kita lagi. Mari kita lihat diri kita lagi, sejauh mana amal ibadah yang sudah kita lakukan. Kalau seandainya kembali ke khatib mengingatkan terhadap apa yang sudah khatib sampaikan pada khutbah ataupun ceramah sebelumnya, kalau dilihat kepada umur yang sudah Allah titipkan, berapa sudah Allah berikan kepada kita, kepada nikmat yang sudah Allah curahkan, berapa banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah amanah yang
yang Allah berikan kepada kita adalah titipan yang sudah Allah berikan dan titipkan kepada kita. Bagaimana kita menjaga titipan dan amanah tersebut? Kalau seandainya kita sering melakukan introspeksi, sering melakukan koreksi terhadap diri kita, tentu di setiap amal dan perbuatan kita akan melihat kalau seandainya yang saya lakukan ini lebih buruk daripada apa yang saya lakukan daripada yang hari yang kemarin, tentu saya termasuk di antara orang-orang yang merugi. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya. Orang yang perbuatannya lebih buruk daripada hari ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Orang yang lebih sama saja hari yang dia lakukan pada hari ini dengan hari yang telah dia lakukan pada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Tapi orang yang dia perbuatan ataupun amal ibadahnya lebih baik daripada yang dia lakukan pada hari-hari sebelumnya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Maka di antara yang tiga itu, mana kita posisinya, di mana kita letaknya? Karena ibadah yang kita lakukan, segala perbuatan yang sudah kita laksanakan, tidak ada yang tahu terhadap ibadah dan perbuatan tersebut kecuali kita sendiri yang mengetahuinya. Kalau seandainya yang kita lakukan itu dalam bentuk perbuatan maksiat, alangkah baiknya kita beristighfar kepada Allah, karena setiap apa yang kita mintakan kepada Allah, apa yang kita panjatkan berupa doa kepada Allah, pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pasti akan dijawab karena memang itu menjadi satu janji bagi Allah. Tapi kalau seandainya kita menyadari apa yang kita lakukan tersebut adalah perbuatan dosa, tapi kita biasa saja terhadap dosa tersebut. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, dia bangga terhadap dosanya. Berapa banyak orang yang melakukan suatu kesalahan, dia senang dengan kesalahannya. Dia bangga ketika dilihat oleh orang lain bahwasanya dia berada dalam suatu kesalahan, dan itu tidak menjadi hal yang asing bagi kita pada saat ini. Oleh karena itu, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut rasanya kita merenungkan kembali terhadap apa yang sudah kita lakukan, terhadap apa yang sudah kita kerjakan, baik itu dalam bentuk perbuatan kita secara pribadi ataupun yang sudah kita lakukan dalam bentuk perbuatan kepada orang lain. Karena hablun minallah saja tidak cukup. Interaksi kita dengan Allah bagus, tapi interaksi kita dengan manusia tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita jalin, sehingga sakit hati orang terhadap diri kita. Walaupun kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Walaupun itu adalah perbuatan yang biasa saja menurut kita, walaupun yang kita lakukan itu adalah hal yang sepele menurut kita, tidak ada hal yang biasa ataupun sepele nanti ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali khatib mengingatkan kembali, terutama kepada diri khatib sendiri. Wasiat dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita hitung-hitung lagi diri kita terhadap apa yang sudah kita lakukan sebelum nanti jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, berada kita di alam barzakh, sampai kepada kita pada hari yaumul mizan, berhadapan dengan Allah terhadap ibadah yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali penyesalan. Berapa banyak Allah sudah berikan contoh tersebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia karena dia tidak bisa melaksanakan suatu kebaikan, sehingga dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan lagi dalam kehidupan dunianya, walaupun yang dia lakukan dalam kehidupan dunianya itu hanya dalam bentuk satu kebaikan saja. Banyak sudah Allah berikan contoh kepada kita di dalam Al-Quran. Tinggal diri kita bagaimana merenungi, bagaimana memaknai apa yang sudah Allah berikan dan contohkan di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil amsar la'allakum turhamun.